Bapak katakan bisa Tidak, terdistorsi. kamu Sebentar, sendiri jangan tadi dipotong mengatakan lah. wahyu bukan sejarah, gimana sih? Sabar dulu, Pak. Iya, sabar dulu, sabar. Santai dulu ya. Sabar dulu ya. Kita nggak merasuk ke terlalu dalam. Cukup simpel-simpel di atasnya. Kalau Bapak mau merasuk ke terlalu dalam, saya bisa jelaskan itu nanti. Gampang itu, Pak. Saya tanya simpel deh. Wahyu Tuhan boleh nggak diubah-ubah? Dah, gitu aja. Boleh nggak? Saya bingung cara kamu bertanya. Ndak relevan, ndak apa namanya, ndak konsisten. Gimana sih ini? Loh, ini pertanyaan simpel, Pak. Wahyu Tuhan boleh nggak ditambah? Udah, gitu aja. Saya rubah pertanyaan saya deh. Wahyu Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi? Boleh nggak? Firman Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi? Nggak Boleh bisa, nggak bisa mau tambah-tambahin. nggak boleh, berarti kesimpulannya nggak boleh, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Coba, Pak. Ya, begini. Iya. Gini, Dijawab dulu, Pak. Begini, kamu kan sudah jawab tadi bahwa Bapak belum jawab pertanyaan saya, Bapak. Bapak yang belum jawab. Tolong dijawab deh, Pak. Kenapa setiap saya bertanya Bapak nggak pernah mau jawab gitu loh? Kenapa, Pak? harus konsisten dong, jangan soal distorsi bagaimana soal Ya sudah, sekarang yang saya juga terpenting bahwa kamu bilang bahwa Astaga. Muhammad datang abad ke-7. Iya, itu pertanyaan sejarah. Iya, Itu pertanyaan kan soal terkait dengan tahun kan? Iya, Pak. Iya, pertanyaan saya adalah sejarah itu bisa nggak terdistorsi? Bisa nggak? Itu tergantung dari apa? Itu tergantung dari pribadi masing-masing orang. Bukan. Tapi kan tapi kan kok tergantung dari pribadi seseorang. Secara umum kan kamu sendiri mengatakan bahwa abad ke-7 gitu kan? Ya Bahwa Allah, Pak. sekalipun Pak. itu ada perubahan, bahwa ada yang mengatakan abad ke-6, bulannya, tahunnya, tanggalnya itu berbeda harinya, itu kan saya kira tidak jadi masalah. Tapi kan kamu sudah mengatakan bahwa abad ke-7, berarti itu sudah terkait dengan tahun. Tahun itu tidak bisa dilepas dari sejarah. Ya, oke. Saya nggak bahas itu. Pertanyaan saya adalah, tolong dijawab, Pak. Tolong dijawab.
Sejarah itu apakah A bisa terdistorsi, B tidak bisa terdistorsi? Yang mana yang benar? Itu soal itu Ya soal dijawab dah aja, A atau B, Pak, jawabannya. dalam Bisa atau sebuah karya ilmiah skripsi itu kan masing-masing pendapat berbeda. Saya nggak tanya skripsi. Itu Saya soal tolong penjelasan. Tapi ya pada intinya sebentar Pak. Huruf A pilihan ganda nih Pak. A bisa terdistorsi, pilihan ganda B tidak bisa terdistorsi. A atau B? nggak bisa kamu tanya begitu. Loh, kok nggak bisa? Ini gimana Bapak ini? A atau B bisa. Lu kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Apa alasannya? Kita tidak merujuk ke Pertanyaan situ saya, soal pertanyaan saya tadi. ilmiah. Pertanyaan saya Nggak bisa. ilmiah. Kecuali kalau pertanyaan saya nggak ilmiah. Kecuali kalau pertanyaan saya ilmiah. Misal saya tanya begini. Misal, Pak, hari ini Bapak sudah hohohe belum sama istrinya? Itu nggak ilmiah, itu nggak ada urusannya dengan bahasan kita. Pertanyaan saya simple, ilmiah. Sejarah itu bisa atau tidak terdistorsi? Dijawab dulu, baru kita lanjut diskusi. Itu kan enak tuh. Tapi Kenapa yang Bapak- pada jangan pada intinya, dijawab dulu. Pada Jangan pada intinya. intinya, dijawab dulu aja. Bapak sudah saya kasihkan kesempatan ngomong kan? Itu Silakan tidak kesempatan ngomong itu dijawab pertanyaan saya, bisa atau tidak? sejarah itu soal pada intinya. Iya, Gimana sih? bisa atau tidak terdistorsi? Bisa nggak? Bisa, tapi bukan Nah, berarti oke, tidak cukup, terlepas cukup. dari soal Cukup, pemakanannya pada intinya baik. gitu. Baik, kalau memang bisa terdistorsi cukup ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, cukup. Cukup, Pak. Sebentar, saya ingin tunjukkan dulu kepada Bapak dan teman-teman. Teman-teman, saya sedang live di akun yang Ardian Syarif. Minta tolong didukung ya. Di screenshot teman-teman. Yang belum, ini live saya di sini. Ini Ardian Syarif dan juga akun saya yang Ardian Syarif Reaction yang tadi ditunjukkan Uniriva ini ya. Minta tolong didukung ya, teman-teman. Nah, oke. Screenshot. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Oke. Sekarang begini, Pak. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Kalau sejarah bisa terdistorsi, sekarang saya tanya. Firman Tuhan bisa nggak terdistorsi? Silakan jawab. Kita masuk konteksnya bagaimana kamu bicara soal firman Tuhan? Pak, kenapa sulit memahami bahasa Indonesia? Tapi- Pak? Kenapa sulit? Tidak bisa kamu dalam konteks apa kamu bertanya begitu? Loh, dalam konteks secara umum, firman Tuhan bisa atau tidak, atau wahyu Tuhan bisa atau tidak terdistorsi? Tadi kan Bapak sudah menjawab. Ya, ini logika berpikir manusia. Sejarah Bapak katakan bisa Tidak. terdistorsi. Kamu Sebentar, sendiri jangan tadi dipotong. mengatakan wahyu bukan sejarah, gimana sih? Sabar dulu, Pak. Iya, sabar dulu, sabar. Santai dulu ya. Sabar dulu ya. Kita nggak merasuk terlalu dalam. Cukup simpel-simpel di atasnya. Kalau Bapak mau merasuk ke terlalu dalam, saya bisa jelaskan itu nanti. Gampang itu, Pak. Saya tanya simpel deh. Wahyu Tuhan boleh nggak diubah-ubah? Dah, gitu aja. Boleh nggak? Saya tidak, saya bingung cara kamu bertanya. Ndak relevan, ndak apa namanya, ndak konsisten. Gimana sih ini? Loh, ini pertanyaan simpel, Pak. Wahyu Tuhan boleh nggak ditambahi? Dah, gitu aja. Saya rubah pertanyaan saya deh. Wahyu Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi? Boleh nggak? Firman Tuhan boleh nggak ditambah-tambahi? Nggak Boleh bisa, nggak? nggak bisa mau tambah-tambahin. Nggak boleh, berarti kesimpulannya nggak boleh, betul? Ya, nggak bisa. Oke, bagaimana kalau saya bisa menunjukkan kepada Bapak bahwasanya kitab Anda yang Anda pegang Bible dulunya ternyata pernah ditambahi, dikurangi. Gimana? Bagaimana kalau saya bisa menunjukkan? Ayo. Ya, Bagaimana? bagaimana itu? Ya, Iya, saya tanya kepada Bapak. coba tunjukkan. Oke, baik. Ya, saya tunjukkan. Oke, tunjukkan kepada Bapak ya. Bapak pegang Bible sekarang, pegang. Teman-teman, ini udah mulai anget. Minta tolong di-subscribe channel YouTube Ardian Syarif dan juga Ardian Syarif Reaction ya. Oke, kita udah mulai anget. Pak Pendeta pegang Bible sekarang. Ya, nanti saya buka. Oke, baik.
Silakan bukakan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, silakan. Bacakan saja situ. Enggak, dicek dulu ada nggak ayatnya. Dicek dulu aja. Baru nanti saya tunjukkan. Ardiansyah Arif sama Ardiansyah Reaction di subscribe ya. Ardiansyah Arif sama Ardiansyah Reaction. 2 YouTube saya. Sudah Pak? Ya buka saja. Iya sudah belum? Ada belum? Iya buka saja situ, apa yang kamu Oke, rasa? baik, saya buka sekarang. Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Itu di kitab Bapak ada, betul nggak? Betul? Apa yang kamu mau katakan situ? Iya, ada kan? Ada nggak? Itu firman Tuhan bukan? Ya ada. Itu firman Tuhan bukan? Bukan. Sampaikan saja apa yang kamu katakan. Ini pertanyaan, itu firman Apa yang Tuhan kamu bukan? katakan? Itu firman Tuhan bukan? Silakan dijawab. Itu firman Tuhan bukan? Apa yang kamu katakan situ? Enggak, ini pertanyaan, firman Tuhan bukan itu. Ini pertanyaan. Ini mau saya tunjukkan nih, tapi saya tanya dulu, itu firman Tuhan bukan? Iya, firman Tuhan. Oke, baik. Mana? Nah, berarti nggak boleh diubah-ubah kan? Nggak boleh tambah-tambah ya. Oke, kita cek teman-teman. Kita cek. Bang Wan bisa nggak dibesarkan saya Bang Wan? Monitor Bang Wan? Di fullkan bisa nggak? Bang Wan? Oh, host ini yang baru boleh buat ini. Bisa, moderator bisa itu. Bisa, moderator bisa besarin saya. Gimana caranya nih? Diklik lah saya. Ya sudah, yang keluar sini mikrofon kamera tukar tempat, pikir detik kecilkan. Jadi kecil pula itu ini. Ah, sekarang dibalik, saya yang dibesarkan. Oh, oke. Nah, oke. Oke, ya. Baik. Ya. Makasih Bang Wan. Alright. Ini kitab Anda kan? Nih. Tuh Yohanes 7:53 ada ayatnya. Terus kemudian Yohanes 8 ayat 1 2 3 4 5 6 7 7 ini perkataan Yesus loh. Betul nggak? Nih. Tuh, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, ini perkataan Yesus, betul nggak? Ayat 10 juga perkataan Yesus, betul nggak? Ayat 11 juga perkataan Yesus, betul nggak Pak? Betul nggak? Betul kan? Apa itu? Yohanes 8 ayat 7 perkataan Yesus, Yohanes 8 ayat 10 perkataan Yesus, Yohanes 8 ayat 11 perkataan Yesus, betul nggak? Betul? Apa yang kamu katakan di situ? Iya, betul nggak ini perkataan Yesus yang warna merah ini, betul nggak? Betul kan? Ah, kelamaan pendeta ini. Udah lanjut. Iya, apa yang kamu katakan di situ? Iya, mau saya katakan bahwasanya di kitab Bapak sekarang Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 alias 12 ayat alias satu perikop ini ada sekarang ya. Yang sekarang ada. Tapi tahun 200 Masehi, Pak, di Papirus 66 nih, ini papirusnya. Bahkan saya jamin seluruh pendeta yang ada di Indonesia nggak bisa baca ini, Pak. Saya bacakan ya. Neson kai idehoti ektes Galileas propetes ok igiritai. Di sini igiritai. Igiritai ini adalah Yohanes 7:52, Pak. Nih, saya kasih tahu nih. Tuh. Yohanes 7:52 ya. Igiritai. Berakhir di igiritai. Kalau nggak percaya, masih nggak percaya, nih saya buktikan. Ini Yohanes 8, teman-teman. Kita buktikan ya kepada Pak Pendeta. Ini Yohanes 7, kita cek 52-nya. Ini Yohanes 7:52 ya, teman-teman. Nah, coba kita scroll ke bawah. Tuh. Nih. Apekritesan kai epan auto me kai su ektes Galileas hei irauneson kai idehoti ektes Galileas propetes ok igirita. Ini igirita, Pak. Betul ya? Berarti Yohanes 7:52 berakhir di igiritai. Kita cek sekarang, Pak. Kita cek sekarang. Setelah igiritai, setelah Yohanes 7:52 langsung palin. Palin apa? Palin on autois elalesen ho Yesus legon. Jadi palin ya. Palin ini Yohanes berapa, Pak? Kita cek.
Kita cek ya di kitabnya Bapak sekarang ya. Kita cek sekarang. Palin ini ternyata Yohanes 8 ayat 12, Pak. Nih, saya bacakan ya ke bawah. Ini 8:12 ya, teman-teman ya. Betul ya? Betul ya? Kelihatan ya Pak Pendeta ya? Yohanes 8:12. Tuh. Palin on autois elalesen ho Yesus legon. Nah, kan sama kan? Sama manuskrip tadi. Tuh. Bentar. Si. Ah, ini. Tuh Palin. Berarti di manuskrip ini di tahun berapa ini, Pak? Ini tahun 200 Masehi, Pak. Nih lihat sini. Tuh. John's Gospel from about Anno Domini 200. Berarti 200 Masehi. Ternyata Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 enggak ada ayatnya, Pak. Nih, lihat. Enggak ada ayatnya. Tuh, abad ketiga juga gitu. Ini kan abad kedua terakhir, abad kedua akhir. Ini abad ketiga. Saya punya manuskrip namanya Papyrus Hana, disimpan di disimpan di Vatican Library, diterbitkan oleh Digital Vaticanus Library. Kemudian kita cek pada halaman 2B6V di sini. 2B6V ini, coba 2B6V. Kita cek ini manuskrip Bapak, dan saya jamin seluruh pendeta nggak ada yang bisa baca ini, Pak. Hanya saya yang bisa ini. Kita baca ya. Tuh Pak, ini Galileas Erauneson kai idehoti ektes Galileas, terus hilang nih, hilang. Di sini ada tertulis Egeiretai ini. Ini Yohanes 7:52. Setelah itu apa? Pi sama alfa. Palin Yohanes 8:12. Lihat. Ternyata abad ketiga, ini Papyrus Hana abad ketiga Masehi. Ternyata ayatnya nggak ada. Belum puas, saya kasih abad keempat Masehi. Di Codex Vaticanus pada halaman 1361 saya kasih. Saya cari sendiri nih, Pak. Ini nggak ada, cari di buku, di internet nggak ada ini. Saya cari sendiri halamannya. Nih, halaman 1361 nih. Kita baca di sini. Tuh. 1361 ya. Erauneson kai idehoti ektes Galileas propetes ok Egeiretai. Yohanes 7:52. Setelah itu apa? Yohanes 8 kan? Nah, ayat berapa? Palin on auto isi Yohanes 8:12 lagi. Nggak ada lagi ayatnya. Nggak ada kan ternyata ayatnya. Pun demikian di Codex Sinaiticus nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tiba-tiba di abad kelima, ayat ini muncul di sini, Pak. Nih, kalau nggak percaya, ini abad kelima Codex Bezae namanya. Nih, saya kasih transkripsinya nih, Yohanes 7. Yohanes 7. Ayat ke-52 ini 52. Ini Galileas ok Egeiretai. Ini Egeiretai ya. Ini Egeiretai. Bukan Palin ternyata apa? Kai epoureutisan ekastos heiston hoikon auto. Ternyata Yohanes 7:53 tiba-tiba muncul, Pak, di sini, Pak. Yohanes 8 ayat 1 tiba-tiba muncul. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 tiba-tiba muncul, Pak, di sini, Pak. Pertanyaan saya, Pak, dari mana dia dapat, Pak? Silakan dijawab. Ini abad kelima ya. Nih. Tuh, kalau nggak percaya nih, apek reutesan ya. Oh, ini sebentar, bukan itu ayatnya. Ini. Erauneson kaide etas tas grafas hoti propetes ektes Galileas. Oke, ini nih Egeiretai ini. Setelah Egeiretai langsung kai epoureutisan. Dulu kok beda? Jadi gimana ini, Pak? Coba dapat dari mana ini penulis abad kelima ini, Pak? Silakan dijawab, Pak. Abad kedua nggak ada ayatnya. Bapak tahu nggak? Abad kedua ayatnya nggak ada. Abad ketiga ayatnya nggak ada. Abad keempat di Codex Sinaiticus ayatnya nggak ada. Abad keempat di Codex Vaticanus ayatnya nggak ada. Abad kelima di Codex Washingtonianus ayatnya nggak ada. Abad kelima di Codex Alexandrinus ayatnya nggak ada. Tiba-tiba muncul di Codex Bezae abad kelima yang merupakan Western text. Tiba-tiba muncul di situ. Tapi tiba-tiba abad ke-9 Masehi ayatnya hilang lagi, Pak. Abad ke-9 di Codex Macedoniensis Byzantine text. Abad kelima muncul, abad ke-9 hilang. Kalau nggak percaya nih, saya buktikan nih. Nih ya, abad ke-9 hilang, teman-teman. Kan tadi muncul kan.
Ya kan? Ini muncul di abad kelima nih. Tuh. Setelah Egiretai ya, mana ya? Nih, setelah Egiretai mana tadi? Ah, ini. Setelah Egiretai, bukan Palin ya, teman-teman. Kai Eporiutesan nih. Diingat-ingat ya, setelah Egiretai Kai di sini ya. Coba kita cek abad ke-9 nih. Codex Macedoniensis abad ke berapa ini? 9, betul? Betul, Pak? Abad ke-9 ya? Tuh. Lihat sini, Pak. Apek ritesan kai ipon auto mikai su ektes Galileas hei ireuneson kai ide hoti propetes ektes Galileas ok Egiretai. Ini Egiretai. Setelah Egiretai apa? Palin. Nggak ada lagi ayatnya. Nggak ada lagi ayatnya. Abad ke-9 hilang lagi ayatnya, Pak. Ini gimana ini, Pak? Kalau mau saya tunjukkan, teman-teman, kalau mau saya tunjukkan, saya bisa tunjukkan di kodeks-kodeks yang lain ya. Ini seperti misal di kodeks Seidilianus saya bisa tunjukkan. Tapi Pak Pendeta kasihan ya kan, karena kan belum pernah belajar itu. Saya tahu, Pak, Bapak Pendeta kan nggak diajarin itu kan, betul nggak? Betul itu pasti itu. Ya begini, kita ini kan diskusi. Diskusi dari tadi kita diskusi, Pak. Emang Bapak pikir saya ngapain? Begini, kita berbicara substansi saja ya. Ini substansi, Pak. Dari mana ayatnya muncul itu? Coba saya tanya, dari mana ayatnya muncul? Sejarah itu kan bukan soal sepotong-sepotong gitu. Begini saja. Loh, kok sepotong-sepotong? Yang saya tunjukkan bukan cuma sepotong, Pak. Tadi, Pak. Begini. Gimana Bapak ini? Begini, Pak, siapa namanya ini, Pak? Siapa nama saya? Siapa? Iya. Bapak aja nggak bisa baca nama saya loh. Bapak ini pendeta, nggak bisa baca tulisan saya yang menggunakan bahasa Yunani. Ya, Islam mengatakan begini. Oh, Yesus tidak disalib. Ini nggak ngomong Yesus disalib. Tidak mati. Katanya ini nggak ngomong Yesus disalib, Pak Pendeta. Tapi ini nggak ngomong itu, tapi menurut sejarah Romawi, ini sejarah dunia loh ini, bahwa Yesus itu disalib. Ini nggak ngomong itu, Pak. Nggak ngomong Yesus disalib. Ini nggak ngomong Yesus disalib. Di zaman Pontius Pilatus gitu loh. Ini apa ini, Pak? Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak? Kita tidak sedang membahas Yesus disalib atau tidak. Kita tidak berbicara itu. Kita sedang membuktikan bahwasanya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 asal usulnya dari mana ini? Kenapa Bapak nggak jawab? Kenapa? Loh, ini katanya kitab suci. Katanya kitab suci. Katanya firman Tuhan. Tadi argumen asumsi itu artinya kita bicara saja ini soal umum saja lah, soal supaya semua orang bisa paham. Loh, Bapak tadi katanya minta saya buktikan. Sebentar, tunggu dulu. Bapak tadi mengatakan, coba ini begini saja. Yesus itu disalib kan? Tidak disalib kan? Enggak, saya nggak bahas Yesus disalib, Pak. Ini kan tidak menurut Al-Quran disalib nggak? Pendeta loh itu, teman. Pendeta coba. Saya nggak tanya Yesus disalib. Ini judulnya bukan Yesus disalib, tapi kitab siapa yang karangan. Ini kan intinya kita berbicara soal Yesus. Saya nggak bahas Yesus. Saya membahas Yohanes itu intinya Yesus. Saya nggak tanya itu, tapi saya nggak ngurus. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Saya nggak bahas itu. Saya membahas Bapak tadi mengatakan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 adalah firman Tuhan. Teman-teman jadi saksi, betul ya? Dia menjawab itu tadi. Teman-teman jadi saksi ya, betul nggak? Betul nggak, teman-teman? Saksi nggak tadi? Bapak mengatakan itu firman Tuhan. Pertanyaan saya simpel. Benar, firman Tuhan. Betul kan, Bang Wan? Dia mengatakan firman Tuhan kan? Oke. Ini saksinya ada Bang Wan tuh. Coba silakan dijawab dulu pertanyaan saya, Pak Mike. Ini kita berbicara soal sejarah, bukan berbicara soal hermeneutik, bukan soal berbicara soal. Siapa yang bilang hermeneutik, Pak? Saya nggak bahas hermeneutik. Saya tidak membahas hermeneutika. Kita berbicara soal sejarah ini. Gimana sih? Pakai saja bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh orang. Ini bahas sejarah kan? Ini bahas sejarah. Baik. Kalau begitu kasih tahu kepada saya dari mana sejarahnya Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini muncul. Dari mana sejarahnya? Kasih tahu saya. Ini kita pada intinya saya bicara. Kalau menurut Islam itu Yesus disalib tidak?
Ya, kasih tahu sejarahnya. Abad keberapa muncul itu? Kasih tahu saya. Coba kasih tahu saya, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1-11 itu pertama kali muncul abad keberapa? Kasih tahu ya. Silakan. Kasih tahu saya Janganlah sejarah. kamu kasih bingung-bingung orang. Kita ini Kok bicara bingung-bingung? diskusi biasa saja lah ini. Loh, Kita ini biasa ini, Pak. Ini udah biasa. Dari tadi emang nggak biasa. Menurut Saya Islam biasa Yesus dari disalib tadi. tidak? Gimana? Ya, menurut Islam Yesus disalib kah Ini tidak? nggak bahas Yesus disalib, nggak bahas itu, Pak. Pak Mike begini Pak Mike, supaya ruang diskusi ini terarah, itu Bang Ardiansa dia membuat tesis tentang Yohanes 5:73 bahwa itu bukan firman Tuhan dan Bapak menyatakan bahwa itu firman Tuhan. Ah, itu. Nah, Pak Mike kena buat antitesis untuk membatalkan tesis Bang Ardiansa. Jadi supaya terarah dan tidak kemana-mana Pak Mike. Betul. Makasih Bang Wan. Tapi sebelumnya Itu sebelum namanya, dijawab Pak Krit. Pendeta, Itu- sebelum itu dijawab Pak Pendeta, terkait sebentar, dengan hermeneutik itu, sebentar, itu sebentar. teks Nggak, namanya itu. Iya, sabar. Teman-teman minta tolong di subscribe Mana sih? channel Ardian Itu Sarif. bukan sejarah itu Iya, yang dia sabar. maksud itu. Minta tolong teman-teman di subscribe channel Ardian Sarif ya. Ini kita live sekarang di sini. Ini kita live sekarang di YouTube ya kan. Minta tolong di screenshot dan juga di follow ya. Namanya Ardian Sarif. Jadi teman-teman yang di bawah tolong subscribe, tolong follow YouTube Bang Ardian Syarif ya. Ardian Syarif namanya tadi itu. Jadi Ya, tolong masuk Ardian ke Syarif YouTube dan saya juga senang. Ardian Syarif Reaction, teman-teman. Ada dua. Ada dua ya, Ardian Syarif dan Ardian Reaction. Ini Oke, membahas teman-teman. Ya, mengenai jadi- kritik tekstual semua ini di sini deh. Gitu teman-teman. Silakan Bang Wan, lanjut Jadi Bang Wan. silakan Pak Mike ya. Jadi Pak Mike, jadi dalam narasi patahkan argumen yang disampaikan oleh Bang Ardian Syah tadi itu Pak Mike. Supaya tidak kemana-mana. Kalaupun Pak Mike tidak itu boleh bukan sejarah, menjawab, itu ya nih bahas. Begini Itu Pak kritik Mike, teks. kalau Pak Mike tidak boleh Itu menjawab, soal kritik jawab saja. Saya tidak tahu apa Soal cerita ini. hermeneutik itu. Jadi kita pindah ke cerita yang lain Pak Mike ya, Pak Pendeta. Itu melenceng dari soal ke konteks sejarah yang dia maksud itu. Loh, itu sejarah Pak. Oke, saya tanya begini deh. Sejarah penulisan kitab Anda tahun berapa? Udah, saya tanya itu deh. Sejarah penulisan kitab Anda tahun berapa? Jangan. Itu banyak pandangan, itu banyak. Ya, menurut Bapak tahun berapa deh? Pokoknya sih dari kitab Injil Matius itu sampai Yohanes itu sekitar tahun 70, 60-an sampai 90-an penulisannya. Itu kan masa- Kalau Yohanes tahun berapa? ya sekitar itu tahun 80-an sampai Tahun 80-an. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini pertama kali muncul abad berapa? itu tidak bisa kita mau bisa satu dengan yang lain itu namanya kitab itu kan satu-satuan gimana sih? Itu Loh, kritik berarti- teks yang kamu maksud itu bukan soal sejarah. Loh, ini sejarah, ini pertanyaan. Berarti Bisa Anda gitu. mengatakan, berarti Yohanes pada saat tahun 80 itu Yohanes menuliskan Yohanes 7:50, Yohanes 7:53, betul? Berarti Yohanes menuliskan itu tahun 80, betul? Betul? Iya tahun 80-an gitu. Nah, kira-kira. pertanyaan saya, kalau memang tahun 80 Yohanes menuliskan itu, kenapa di abad kedua Masehi nggak ada ayatnya? Ayo. Kenapa nggak ada ayatnya? Itu kan belum dituliskan gimana sih? Loh, katanya tahun 80 Masehi ditulis. Betul? 80 Masehi kan Yohanes kan? Betul? Betul nggak? Hmm. Ah, lalu kenapa tahun 200 Masehi ayatnya nggak ada? Kenapa? Itu menurut kamu Loh, gimana? bukan menurut saya, ini data tadi loh. Ini, sebentar, saya tunjukkan ini. Waduh, Bapak ini. Waduh, nggak belajar asli nih orang pendeta ini modal congor. Nih coba. Nah, ini menurut siapa ini? Ini menurut siapa ini? Ini data siapa ini? Punya Islam apa punya Kristen ini? Coba John's Gospel nih, lihat. John's Gospel from nih BibleResearcher.com. John's Gospel from about Anno Domini 200. Ayo, ini bukan menurut saya. Bapak itu kalau ngeles itu yang pintar dikit lah. Jangan ngelesnya kayak anak kecil, Pak. Kalau nggak ngerti bilang, oh aku nggak ngerti soal itu, selesai, Pak. Selesai. Aku nggak paham soal itu, bro. Nah, selesai. Kita bahas lain. Akui dulu kalau nggak ngerti. Kalau nggak ngerti saya ajarin. Gitu loh. Jadi teman-teman, Ardiansa sedang mengajari pendeta di sini ya. Nggak apa-apa. Saya ikhlas. Saya mengajari pendeta. Saya tahu pendeta itu kan S1, betul nggak, Pak Pendeta? Pak Pendeta S1 kan, betul nggak? Betul kan? Ya. Betul, ya? Kalau bapak Nah, ini wajar. apa? Bapak? Wajar saya mengajarin Bapak. Bapak cuma S1.
Bapak S apa? Saya S3. S3 dulu. Loh, apapun yang penting S3. Ayo. Wong buktinya Bapak pendeta juga nggak bisa baca ini, saya bisa. Di Mesir, di Arab saja itu banyak S3 itu S3 Iya. abal-abal. Iya, iya buktinya. Profesor Coba saja Bapak banyak baca ini. dibeli, gimana sih? Coba Bapak baca ini. Coba kalau S1 teologi, coba baca ini. Ayo coba, silakan baca. Silakan. Baca. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba kamu bacakan saja. Bisa saya. Ya, coba baca. Loh, tadi udah saya baca. Emang Bapak nggak dengar tadi? Bukan kita berbicara soal kritik tes, gimana sih? Kita berbicara soal sejarah ini. Oh iya, sejarahnya munculnya abad keberapa itu? Saya tanya itu. Itu pertanyaan saya. Sejarahnya Yohanes 7:53. Begini deh, tolong jelaskan kepada saya Pak Pendeta. Nah, enak kan? Ini pertanyaan tolong jelaskan kan? Tolong jelaskan kepada saya sejarah kemunculan Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Silakan. Sejarah. Enggak Dan- bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu teks ayat-ayat dalam lagi itu kan ditulis oleh satu orang, gimana sih? Berarti tahun 80 Masehi ayat itu sudah ditulis oleh Yohanes, betul? Oh iya dong, gimana? Kenapa tahun 200 Masehi ayatnya nggak ada? Itu menurut kamu. Ini menurut ini lo kucluk. Menurut ini lo. Kok menurut saya bodohnya? Ini Itu kenapa? kamu dapat kalian- data dari mana? Loh, ini data Anda, data dari kekristenan sendiri. Kok saya yang disalahkan? Bapak ketik di Google sekarang, ketik Papyrus 66, ketik ya, Papyrus 66 itu data dari John's Gospel atau bukan? Sekarang saya tanya, Yohanes itu kitab Quran atau kitab Anda? Yohanes itu. Saya tanya. Ya lagi tab lah gimana? Ah, ini tulisannya apa? Ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa ini? Apa bacanya ini? Ya janganlah kita pakai bahasa Indonesia saja lah, bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya apa ini? Pakai bahasa Indonesia saja lah, Oke, gimana? saya translate Kita kan dulu. Indonesia semua Banget saja nih di orang. sini. Ini saya transit. Oke, ini apa bacanya nih? Kamu baca sendiri situ gimana? Ini Apa loh katanya maksudnya? udah diterang. Ini sudah saya translate. Silakan dibaca apa ini? Kita kan pakai bahasa Indonesia saja. Mungkin Ini bahasa Indonesia ini, kucluk. Bahasa lain. Loh, ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia ini. Coba baca. Kalau kamu mau kasih pencerahan sama orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ini bahasa mana, Pak? Ini yang saya tunjukkan bahasa mana ini? Tidak semua orang bisa pakai bahasa Iya. asing. Ini bahasa Kita mana pasti ini? Pakai bahasa Indonesia saja. Iya, ini bahasa mana ini? Bahasa Indonesia. Coba kamu baca itu. Injil Yohanes, betul nggak? Ya. Ah, bahasa Indonesia bukan? Iya bahasa Indonesia. Itu Oh, ya bahasa sudah. Jawa sama Ela itu semua. Lah ya, berarti Injil Yohanes kan? Ah. Nah, Injil Yohanes tahun berapa ini? Dari sekitar tahun berapa? Mana ada Injil Yohanes pasal 66? Loh, Itu ini apa itu? papirus ini, bukan pasal kuculuk. Papirus ini namanya, bukan pasal. Ah, Bodohnya. iya. Nah, coba kamu baca. Nih. Papirus 66, sebuah kodeks Injil Yohanes dari sekitar tahun 200 Masehi. Ngerti nggak? Ya. Oke. Nah, kenapa tahun 200 Masehi aja nggak ada di sini? Ayo. Ini tuh suara kritik teks sebenarnya ini, tapi Loh lah iya, Kita loh lah iya, tadi kenapa sebenarnya nggak ada? soal Nggak kenapa? pembahasan. Iya, kenapa dalam Tapi sejarah nantilah. Anda? Kenapa Saya- nggak ada? Nggak, kenapa nggak ada? Ini pertanyaan saya, kenapa nggak ada? Kenapa tahun 200 masih ayatnya nggak ada? Terus kenapa tahun 300 masih abad ketiga ayatnya nggak ada, abad keempat ayatnya nggak ada di Sinaiticus, abad keempat ayatnya nggak ada di Codex Vaticanus, tiba-tiba muncul abad kelima, kenapa? Ayo. mana? Ayo. Enggak ada. Ini lo nggak ada nih. Ya, ini Igireta Yohanes 752, Palin Yohanes 812. Nah, mana Yohanes 753? Nggak ada. Nih, coba lihat sini ya. Nih. Teks dimulai di tengah kata erauneson atau carilah dalam Yohanes 7:52. Pada baris kedua kalimat diakhiri dengan tanda baca dan segera diikuti oleh palin un autois elalesen. Ho Yesus, atau Yesus berbicara lagi kepada mereka dalam Yohanes berapa nih? 8:12. Mana Yohanes 7:53? Nggak ada. Yohanes 8 ayat 1 mana? Nggak ada. Ayat 2 mana? Nggak ada. Ayat 3 mana? Nggak ada. Ayat 4 mana? Nggak ada. Ayo.
Ini jangan-jangan bapak ini bukan Kamu tidak pendeta. percaya sama sejarah, Bapak itu ini sama- jangan-jangan bapak ini kejawen, jangan Itu ngaku Kristen, namanya Pak. hermeneutik itu yang kamu bahas. Ini itu. bukan hermeneutik, ini namanya kritik tekstual, kucluk. Kalau hermeneutik itu misal hermeneutik spiral, misal hermeneutik of suspicion. Bapak ngerti nggak Kamu hermeneutik harus of suspicion? bedakan hermeneutik dengan berbicara soal sejarah. Gimana? Oke, sih? Bapak ngerti nggak hermeneutik of suspicion? Ngerti nggak? Ngerti nggak hermeneutik of suspicion? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngomong hermeneutik, saya tanya sekarang, Bapak ngerti nggak hermeneutik of suspicion? Hermeneutik spiral, ngerti nggak Bapak? Kamu S3 Masya Allah. apa? S3 apa sih kamu ini? Oh, rahasia. Kenapa? Kenapa? Rahasia. Rahasia. Kenapa? Jangan S3 abal-abal. Oh ya sudah, nggak apa-apa. S3 abal-abal. Yang penting saya bisa menunjukkan kebenaran kepada Pak Pendeta yang Pak Pendeta tolak itu gitu kan. Nah, kamu sendiri tolak kebenaran. Ini Kamu betul-betul bukti, S3, saya ada pasti bukti. kamu percaya Yesus sebagai Pak Tuhan. Pendeta, kita fokus ke topik Pak Pendeta. Jangan serang individu Pak Pendeta ya. Ya sudahlah. Nggak susah kalau kamu bicara nggak fokus juga jadi. Kok jadi susah? Kok jadi nggak fokus? Gimana maksudnya? Maunya Pak Pendeta seperti apa ini? Maunya Pak Pendeta itu Pak Pendeta kabur aja. Assalamualaikum Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum yang udah ngasih topi. Antum Mika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Adi. Ini Wah, wah, kabur. turun. Jadi Kayak teman-teman mata yang di terlalu bawah, perhatian Pak saya. Pendeta itu bukan tidak boleh menjawab pertanyaan Abang Ardiansyah. Mungkin beliau lupa lah. Beliau lupa untuk menjawabnya. Karena terlampau Bukan, berat ini. Ini Bang Wan. berat, sangat berat ini. Ini bukan ratusan Pendeta kilo, ini tadi- kira ton sudah ini. Pendeta tadi nggak paham hermeneutik, yang dipahaminya rematik, makanya dia langsung turun. dia saya ngomong kritik tekstual, dia mengatakan ini hermeneutik. Bodohnya, sejak kapan kritik tekstual itu dibilang hermeneutik? Dia nggak ngerti apa itu hermeneutik. Saya tanya sekarang, Bapak ngerti hermeneutik? Apa hermeneutik of suspicion? Nggak ngerti. Bapak ngerti apa hermeneutik of spiral? Hermeneutik spiral? Nggak ngerti. Nah, definisi hermeneutik ini nggak ngerti dia mungkin. Oke, teman-teman, saya sponsor sebentar, minta tolong di subscribe ya. Ini yang nonton cuma 7 ini, tapi alhamdulillah lah, saya bersyukur teman-teman yang 7 ini, terima kasih ya udah nonton Ardiansyah Arif ya. Tapi teman-teman kalau memang mau mencari YouTube di sini, saya bagi semua yang saya tahu teman-teman di sini. Nih saya kasih contoh nih, Nah ini saya membahas tentang Markus 16 ayat 9 sampai 20 apakah ayat asli di apa namanya? Di apa ini namanya ya? Deskripsi. Saya sudah cantumkan link-link sumber kodeksnya semuanya teman-teman. Ini kodeks GA22 against heresies. Ini saya cantumkan semua, tinggal klik teman-teman ya, tinggal klik. Jadi insya Allah ini adalah satu-satunya YouTube yang menampilkan satu-satunya YouTube diskusi lintas agama yang menampilkan apa ini namanya link-link ini ya, link untuk diskusi. Jadi teman-teman kalau misal itu Bang Ardiansyah buka kodeks Vatikanus di mana lah ini klik aja di sini, klik. Itu ini ya Bang Ardi ya, sama halnya gudangnya ilmu di sana. Untuk ilmu dasar berapologet pun bisa didapat di sana ya Bang Betul. Ardi ya. Betul, Untuk semua data memahami. saya Jadi store buat di situ ya. teman-teman, buat teman-teman yang ingin belajar tentang kritik teks, tentang bahasa aslinya, data-data, semuanya lengkap sama Bang Ardi di YouTube beliau. Ini bisa menjadi awal untuk kalian berapologet atau belajar berapologetika juga. Dasar-dasarnya udah lengkap di YouTube-nya Bang Ardiansyah. Kalau ingin tahu ya di subscribe, ditonton, ya ditunggu, dipelajari dan disimak baik-baik. Itu lengkap ada Di-subscribe. deskripsinya ya. Oh tante di subscribe. Subscribernya baru 933. Iya. Untuk teman-teman yang sekitar 3.200 orang paling tidak nggak bisa menyampai
subscribernya 1000. 1000. 1000 buat teman-teman ya. Karena pertama ketika di subscribe di subscribe sampai Sembarang 1000 di subscribe sampai 1000 pertama memudahkan VT Bang Ardiansah FYP juga di sana di Amin. TikTok ya. Nama Dan YouTube-nya yang ini ya. kedua Ada dua, Tante Ardiansah Mika. Reaction. Ada dua. Yang pertama Ardiansah Reaction. Ini adalah khusus untuk mereaksi ya para pendeta, bahkan Bambang Nursena akan saya reaksi setelah ini ya, dan saya tag beliau ya Ardiansah Reaction. Terus kemudian yang kedua Ardiansah Arif, ini khusus live debat lintas agama yang sekarang ini yang nonton alhamdulillah. Berapa yang nonton? Alhamdulillah yang nonton. Wih, ada 40 beneran ini 40. Ya, Serius 40 ini. orang. Biar aku tambahin 1 orang lagi biar 41. Tadi cuma 3, sekarang 40 orang. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Tante Mika, Bang Wan, barakallahu fikum. Lanjut, saya serahkan kepada Tante Mika dan Bang Wan. Silakan. Ya, kita kedatangan tamu seorang pejabat negara yang berurusan dengan pejabat surga yang ada pejabat neraka. Ya. Kalau ini Tante aku Mika ada- aja ya. Tante, kalau ini Tante aja ya. Aku saja. Jangan dulu Ya. kabur ke Ardensa. Udah, aku mau nanya sama open cam, Mas. Gumasa. Dengarkan Bentar, dulu. bentar. Gumasa, Ya. Gumasa, open cam, Gumasa. Saya nggak mau. Kenapa? Kamu kan mengatakan Gumasa Saya mengatakan di para ilah yang berada di luar surga disebut ilah yang iblis. Oh, Oke, Jadi surga aku ilah bertanya iblis ya? kamu. Para ilah yang bertata di luar surga disebut para ilah yang iblis. oh gitu. Ada 2 golongan ilah. Oke. Ilah yang Tuhan dan ilah yang iblis. Ilah yang Berarti Tuhan Petrus, adalah Markus, Yohanes di iblis ya. Petrus, Markus, Yohanes iblis ya, kan belum ada di surga dia. Para Iya kan? ilah Petrus kan ilah juga ya. yang bertahta di surga lah ilah-ilah yang sangat suci. Kenapa? Karena surga satu-satunya tempat yang sangat suci atau tempat yang suci. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ilah yang suci tetapi tidak bertahta di surga, maka ilah itu adalah penipu. Sebab hanya para ilah yang di surga lah yang layak disebut ilah yang Ada suci pendeta atau namanya yang pendeta Tuhan. ilah. Gumasa, ada pendeta namanya pendeta ilah. Berarti dia penipu dong. Jadi udah paham ya? Pertanyaan saya, Ya. Mabok dia. Mantap. Akhirnya itu tadi langsung sambar. ini mabuk lagi nih. Aku izin semua ya Bang Ardiansah, guru-guru semua. Izin Bang Wan, istirahat, thank you. Bang Ardiansah, Thank you, Bang Wan, ya. Tante, ya, makasih Bang Ardi semua. Halo, Silakan Tante. Ya, Raja. Halo. Ya, Raja. Apa? Oh, naik. Kamu mau bertanya atau mau ditanya? Bertanya. Mau bertanya. Ya, silakan bertanya. Aku mau bertanya. Ilah Muhammad adakah? Ada Apa? Coba sebutkan Allah dulu. Subhanahu wa taala. Kuasa si Muhammad sejarahnya apa? Pertama menguasai kampungnya Yesus Kristus menjadi Islam. Iya ya. Mm-mm. Cuma itu. Cuma itu. Banyak. Bila bulan ada. Ada. Apalagi? Buat apa dibela bulan itu, Mikana? Biar ada bulan itu jadi 2. Iya ya. Makanya 2 bulan wanita ya. Ya, Ada karena 2. sekali dibelah. Kalau belahnya 4 kali jadi 4 bulannya. Ada juga Ya. kalau Mikana ya. Udah. Coba aku kau tanya. makan daging babi, makanya kau pintar ya.
Hah? Terbuka kau. Berarti kalau nggak makan daging babi nggak pintar. Nggak pintar lah. Oh, berarti Yesus bodoh ya? Tapi udah kau makan daging babi ya, makanya pintar kau. Berarti Yesus bodoh ya, nggak makan B2 dia. Dia dibutuh orang dia lang Yesus benar kau maju. Hah? Wah. Ya. Dari mana kau tahu nggak dimakan itu? Ya, dia penganut hukum Taurat, imamat 11, haram babi bagi dia. Berarti Yesus Haram bodoh, juga. dia nggak makan babi. Nggak ada dibilang haram babi. Kau mengada-ada kau. Baca imamat 11. Tertulis di Al-Quran itu babi itu halal. Ada itu hadis. Buka dulu hadis 21:19. Kami baca hadis 1, 5, 10, 100, 200. Kau udah ribuan, hebat kali kalian Kristen ini. Hah? Kalian udah nyampe 4.000, 5.000, 10.000. Kami baru 250 paling tinggi. Kalian udah 4.000, 5.000. Lebih Islam kalian daripada kami, kuliah. Aku duluan Islam sama kau, Mika. Oh iya, bagus, Duluan aku Islam bagus, daripada ya, kau. bagus. Oke, aku bertanya amamu, Raja, boleh? Boleh. Oke. Ketika Yesus waktu bersama orang tuanya, Yesus minta sesuatu kepada mamanya tidak bisa memberikan. Apakah mamanya berdosa apa tidak? Dari mana kau tahu ada mama Yesus? Maria bukan mamanya, emang udah piatu, etim piatu Yesus. Bukan mama Yesus. Kau mengada-ada. Hah? Kau yang punya mama. Iya. Yesus nggak punya mama itu. Oh, Maria itu siapanya? Itu dombanya itu, domba. Oh, mamanya dijadikan kambing sama dia. Sama Yesus. Tuhannya itu. Tuhan. Mamanya dijadikan hewan sama Maria, sama Yesus. Beda, bukan kayak domba kayak kau domba itu. Nah, terus kayak mana domba itu? Domba pengikut Yesus. Oke, domba itu hewan apa bukan? Bukanlah. Jadi domba itu apa? Bisa dibilang hewan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa bilang kayak gitu sama manusia. Hewan Tuhan. Gimana maksudnya? Iyalah. Kita pun hewan Tuhan kita, woi. Botol. Tahu kau? Lu aja kali, gua ogah. Lu aja. Nggak tahu kau Tuhan yang menciptakan manusia? Jadi kau manusia apa hewan sih? Manusia lah, hewan Tuhan kita semua manusia. Manusia atau hewan Tuhan? Iya, kalau Tuhan yang bilang hewan kita hewan, nggak terima kau Tuhan yang bilang hewan kita. Jadi kalau kau dibilang anjing sama Tuhan kau terima? Kau nanti jadi batu. Itu aja kau udah dikutuk jadi hewan. Makanya kalian bebas berzina, bebas mabuk-mabukan, bebas mau ngapain. Mati mama kalian nangis, mati tetangga kalian nangis, mati bapak kalian nangis, mati Tuhan kalian nyanyi kalian. Tahu kau itu ajaran hadis itu berzina itu? Hadis. Apa? Pernah kau baca hadis? Apa? Hadis. Oke. Aku bertanya amamu, Pak Dosa, ya. Di dalam Islam, supaya perbuatan zina menjadi halal, itu dinikahi dengan mahar, ijab kabul, saksi, serah terima. Bagaimana cara di Kristen ini melegalkan namanya zina menjadi halal di mata Tuhan? Siapa Tuhanmu? Coba dulu, siapa Tuhanmu? Kan bingung kau kan? Aku bingung aku sama kau. Aku bingung, asli bingung. Iya, Bingung siapa aku Tuhan? kenapa masih ada Tuhan kau separuh manusia separuh Tuhan, kau separuh manusia separuh hewan. Gak ada bedanya kau. Tuhan kau separuh manusia separuh Tuhan, umatnya separuh manusia separuh hewan. Apa enaknya jadi kalian? Aku cuma nanya Mika, siapa Tuhanmu? Coba dulu jawab. Allah Subhanahu Wa Taala, Siapa Allah? Mana ada pencipta tertulis langit, Allah?
Dari mana kau tahu? Ada inani anallah atau 14 sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak Ya. tahu aku siapa Allah itu. Bismillah dengan nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nama Allah itu siapa? Namanya. Bismillah. Bismi. Namanya, nama Tuhanmu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bahasa Indonesia itu, Mika. Enggak. Tuhan pun bahasa Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Tasdid Namanya. Allah. Namanya aku tanya. Jadi sembahyang. Iya, bismillah dengan nama Allah. Apalagi udah tanya aja lah kau, nanti ku tanya. Udah, nanti ku tanya kau tentang Bibel kau nanti, puyeng kepala kau nanti, roboh gereja nanti. Kemarin bertahu kau ya. Dengar dulu, kemarin aku live. Bentar dulu Nama Raja. Tuhanku tanya dulu, nama Tuhanku tanya dulu aku. Nggak mau aku nggak mau tahu aku siapa nama Tuhanmu, nggak ada gunanya sama aku. Ya, nggak ada manfaat sedikit pun. Tuhan kau tuh nggak ada sedikit pun manfaatnya. Tengok, datang mereka kepada murtadin, datang kepada pendeta, datang kepada kalian. Dengar dulu. Kalian lihat ya, pendeta Yesus itu datang kepada kalian, tapi sampai saat ini masih miskin kalian. Kalau Tuhan datang itu manfaatkan, minta nomor togel 4 angka, besok pasang biar kaya kalian. Buktikan kalau yang datang itu beneran Tuhan. Jangan Tuhan udah datang, kalian nggak manfaatin, cuma dijamah-jamah selesai. Enak kali Tuhan kalian turun ke bumi cuma menjamah, minta nomor togel 4 angka, besok pasang 200.000, miliaran kalian dapat. Itu pembuktian kalau kalian Tuhan ya. Buktikan seperti itu ya Raja ya. Jangan cuma datang menjamah-jamah habis itu naik tapi masih miskin, masih bayar kontrakan, masih bayar kredit motor, masih bayar koperasi, nunggak 15 nomor. Orang Kristen lagi yang tukang pungutnya. Nasabahnya orang Kristen, tukang pungutnya orang Kristen, berantem lah kalian sama kalian. Ini ahado dangadong do nomor sarai naon dang boleh riba kontu suduri sedia du sude nomormu senari le dang boy do jangan nam itu kalian itu kalian makanya kalau Yesus datang, diam dulu kau bakal goda ya. Kalau Yesus datang, hanya hari, dengar dulu ya. Ini buat teman-teman Kristen yang di bawah, pembuktian kalau Yesus itu Tuhan. Kalau datang Tuhan kalian kepada kalian, malam hari, pagi, siang, sore, kapanpun dia datang. Pertama, tanya hari kiamat kapan. Yang kedua, minta nomor togel. Ya. Yang keempat, bentar, yang ketiga belum. Yang ketiga, suruh dia subscribe YouTube Bang Ardiansah. 3 itu minta sama Yesus. Udah selesai perkara. Ya, selesai perkara dunia. Ya, kalau benar Yesus Tuhan, lihat. Kalau Yesus Tuhan, dia datang abad pertama. Bentar dulu Kau selepet kau pakai BH nanti ginsul kau geser ke belakang. Kalau Yesus itu Tuhan, pertama ya minta nomor togel. Ya, itu ingat. Yang kedua tanya hari kiamat. Yang ketiga suruh subscribe YouTube Bang Ardiansah. Selesai perkara. Ya, kalau dia mau debat lintas agama, bikinkan TikTok 1 buat dia. Tunjukkan benar dia. Kita debat Tuhan kalian. Sebenarnya berapa Tuhan di dalam Bibel itu? Ya, itu yang kita pertanyakan sama Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Matius 4:8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku yang di surga. Cocok gas ya. Itu yang keempat bilang kalau dia turun ya, kalau dia turun ke bumi berjumpa dengan kalian ya, bilang kalau dia rambutnya gondrong, bilang
segala yang gondrong kata Paulus itu adalah hina. Berarti Paulus menghinakan Yesus. Ya, baca Bibel kalian. Ya, gondrong itu hina di Bibel. Yang bilang Itu, hina. mau nanya apa siapa? lagi? Kau yang bilang hina. Kau Mau durhaka. tunjukkan ayatnya. Oke, nih kutunjukkan ayatnya. Enggak sadar 1 Korintus 11. Ya, aduh. Nih, kutunjukin data ya. Aduh, bilang ini makanya kalian tuh baca Bibel ya. Ini enggak pendeta gondrong, Tuhan gondrong, sementara Paulus udah mengatakan bukan naluri ini kutunjukin ayatnya. Ya, 1 Korintus 11 nomor 14. 1 Korintus 11 nomor 14 ya. Kita dulu. Nih, baca. Sabar. Ya. Ya. Baca dulu. Nih, baca Bibel. Ya. 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang? Tuan kau panjang atau pendek rambutnya? Rambut panjang. Rambut panjang tuanmu. Kenapa kalian panjangkan jenggot kalian? Kenapa panjang-panjang jenggot kalian? Ini pertanyaan bagus nih. Kenapa kami panjangkan jenggot kami? Berarti hina itu ya? Oh, ini kan bukan jenggot di sini, rambut. Iya, rambut itu. Rambut ini, baca ini. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya, jelas. Sekarang aku tanya samamu, Yesus kau gondrong atau pendek rambutnya atau cepak? Siapa yang menulis itu? Wak Munah. Wak Munah sama Wak Ilah, Wak Lias, Wak Munah. Udahlah kau tanya aja lah. Kau minum lagi kau ya? Mabuk lagi kau? Zaman dulu nggak ada gunting. Tahu kami kan? Gunting nggak ada di situ. Makanya panjang-panjang rambut orang zaman dulu, zaman batu. Kok Paulus bisa botak? Hah? Kok Paulus bisa botak? Paulus? Ya? Karena udah tua dia. Kau pun nanti kalau tua botaknya kau. Udah tua Paulus? Udahlah. Udah 88. Udah berapa umur Paulus? 88. 88? Iya. 80. Paulus 88 tahun? Iya. Oh, majang. Makanya Berarti panjang udah semua. Kalau pengen tua bangka dia ya? Udah tua bangka Paulus ya? makanya botak. Kau pun nanti kalau tua botaknya kau. Berarti kok botaknya di atas saja, di belakangnya nggak botak lah Paulus? Di atasnya aja yang botak, di belakangnya nggak botak Paulus. Botak itu. Paulus? Iya. Jadi 88 tahun dia nggak punya bini? Enggak lah. Oh, karena botak itu nggak laku dia ya? Makanya kalau punya bini banyak dosa kita, Mika. Jadi kau punya bini apa tidak? Punya lah, makanya dosaku banyak. Oh, berarti Tahu nggak jujur kau? Ngerasa benar ya, kau. iya. Tapi benar, itu benar bahwa orang Kristen apabila punya bini dosanya banyak. Kenapa? Tiap malam berzina karena nggak ada tutorial tata cara menikah di Kristen. Itu wajar. Karena nggak ada tata cara menikah. Diberkati Bapak Gereja. Maukah kau mendampingi suamimu sampai mati? Mau. Maukah menerima istrimu sampai mati? Mau. Hanya maut yang bisa memisahkan kalian. Nggak ada dikatakan ditoyor-toyor kepala dalam gereja itu, nggak ada diajarin Yesus, nggak ada diajarin Paulus. Ya. Kalian yang nggak dibilang maut memisahkan. Kalian kalau kawin kalian cerai-cerai kawin itu yang dibilang. Kenapa kayak gitu? Gimana?
Hah? Ada dibilang situ kawinlah, cerailah, kawin. Ya, gini, Banyak istrinya. aku tanya mamu raja ya. Aku tanya mamu raja. Jadi kalau seandainya kau punya anak perempuan, terus nikah dia sama orang kampungmu, orang Batak juga. Habis anakmu bonyok, kerjaannya mabuk-mabuk di Lapo Tua, pasang togel, judi slot, nggak pernah dia kerja. Kau pertahankan anak kau sama suaminya. Ya enak lah. Oh, mak, berarti kau satu sifat sama menantu kau ya? Hobinya sama? Iyalah. Oh, mak, sama. Menantu sama mertua hobinya mabuk-mabukan, gak kerja, pasang togel, judi slot. Memang kalian semua. Sesuai dengan mertuanya. Baguslah kayak gitu. Oh, berarti kalau semakin bejat menantu semakin bagus? Iya. Oh, macam nggak sanggup aku kayak gini. Untunglah aku nggak ada yang Kristen, saudara aku, macam neraka bagi kalian. Udahlah kelakuan kalian bejat, Tuhan Makanya kalian salah bodoh-bodoh sembah. kalian. Masa daging enak buang-buang? Daging apa? Daging babi misalnya, itu enak kali nggak kalian makan. Ada cacing pita di sana, Raja. Aduh. Penyakit itu semuanya. Kau tengok orang yang makan babi, perutnya buncit-buncit semua. Kau pun buncitnya kau. Hah? Tapi syukurlah nggak kalian makan itu. Kalau kalian makan, jadi punah nanti apa? Bidua. Bersaing Ya, kita kalian aja lah yang memunahkan B2 itu, karena kami banyak kali hama di sini. Tolonglah kalian jangan mualaf dulu ya. jadi rebutan Ya, nanti kita makannya. biarlah kalian dulu hama memberantas hama ya. Udahlah, kau diam aja dulu, ku naikkan Kristen yang lainnya biar ada ilmunya kita sini. Ada Bang Ardiansa sedikit. Pendeta, tolong ketik satu kalau mau minta naik. Diam kau dulu ah. Kau di sini aja kau. Tunggu dulu Mika. Aduh. Dang boy itu. Ribet pun nih thằng Năm. Sabarnya kau. Udahlah, minum aja kau dulu. Teruskan nanti. Kita cari dulu. Buat pendeta. Hah? Marga apa kau? Pasaratus. Sari. Oh lo. Nggak mualaf doh. Buat. Ise. Oh mualaf. Daong. Aw istriku Islam doh. Kau penipunya kau. Menipu demi Tuhan. Hah? Siapa Tuhanmu? Dulu Muhammad, sekarang Tuhan Yesus. Udah mabuk. Udah, kau tenang dulu sini. Kau share dulu ke grup keluarga kau dulu live ini. Ada nggak pendetamu sekarang? Share dulu. Telepon pendetamu dulu. Ditantang sama Bang Ardiansa di sini bilang. Ya, tolong kau telepon pendeta kau dulu. Ya, suruh datang ke live ini. Aku dulu ya. lawan. Aku aja nggak mampu kau berdebat. Apalagi nanti pendeta. Oke. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Oke, aku tanya dulu. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Di sorga. Yang menciptakan surga siapa? Dia sendiri. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapak dan Yesus tinggal? Dia sudah di dunia ini. Aduh, masuk pula telepon. Apa lagi pertanyaanmu? Kenapa jeda? Siapa kau telepon? Nanti kau kalah debat. Takutku nanti melapor kau, Mika. Kalau Islam kayak gitu ya. Malu kali ya. Teman-teman yang di bawah tolong follow ya akun YouTube Bang Ardiansyah itu ya.
Ardiansa Reaction dan Ardiansa Arif tadi itu. Tolong di follow. Ya. Silakan Mika. Di telepon aku sama pendeta tadi, Raja. Tante, kau live ya katanya. Iya, aku bilang. Kenapa Pak Pendeta? Roboh gereja 2 di sini katanya. Tolong berhenti kau live dulu katanya. Macam mana itu? Kenapa roboh? Kenapa roboh? Nggak tahu. Terguncang gereja. Gereja aja terguncang aku live. Baru live nggak nyampe 10 menit, udah roboh 2 gereja. Sempat 10 jam aku live, nggak ada gereja di Indonesia. Aku kan tanya, Bapa dan Yesus kan tinggal di surga. Yang menciptakan surga adalah Bapa dan Yesus. Nah, sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus tinggal? Di surga lah. Ku ulang lagi, ya. Bapa dan Yesus tinggal di surga. Iya. Yang menciptakan surga adalah Bapa. Iya, Bapak. Sebelum, ya. Dia itu Bapak Tuhan. Iya, iya. Sebelum surga dicipta, ini kutanyakan. Sebelum surga diciptakan, di mana Bapa dan Yesus ini tinggal? Kalau pertanyaanmu nggak ada tertulis itu, Mika. Kalau yang satu ini, di mana tinggal? Oke, aku tanya yang tertulis saja ya. Jangan pertanyakan kalau nggak ada. Jadi, ya makanya karena nggak ada aku pertanyakan. Kalau ada ngapain aku pertanyakan? Udah tahu aku. Kalau kau pertanyakan Mana? nggak ada, jawabnya itu pun nggak ada, Mika. Kau Kalau dipertanyakan yang ada, jawabannya itu nggak ada. Oke, kutanyakan, ada nggak Tuhanmu? ya adalah. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Cocok. Apa yang nggak ada? Kan kau bilang kalau dipertanyakan tentang yang ada berarti dia nggak ada. Kau bilang. Yang nggak Aku ada, tanya. bukan yang ada. Jangan bertanya yang nggak ada, yang nggak ada. Oh, jangan dipertanyakan yang nggak ada. Iya, jawabnya itu pun nggak ada. Jawabnya nggak ada. Iya. Oke. Pernah nggak kau melihat surga? Belum. Berarti Tapi nggak ada. Nanti aku baru ku tengok lagi. Tapi macam mana kau tengok kau kerjaan kau tadi bilang kau banyak dosa, kau kerjaan mabuk, pas Bukan patokan itu, Mika. Terus? Kalau cuma ngomong-ngomong kayak gitu, bukan patokan. Oke, ku tanya, Tuhanmu siapa namanya? Tuhan Yesus. Nah, sebelum Yesus dilahirkan, siapa Tuhan Maria? Yesus. Kan Yesus belum lahir. Mesias namanya kalau Mesias, bahasa. iya, Yesus itu kan belum lahir. Siapa nama Tuhan Maria? Kenapa belum lahir? Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Berarti duluan dia, ada baru dunia. Iya, duluan lah dia. Nah, sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan. Bentar. Yang Bentar dia dulu. lahir itu yang turunnya dia ke dunia ini. Itu bukan Turun apa lahir? Rahim. Turun apa lahir? Kalau turun itu dia datang ke dunia langsung tanpa lahir. Kalau lahir dia lahir. Bedakan turun sama lahir. Peribahasa bahasa Gak Indonesia. ada peribahasa. Kau ditipu kau sama bapak-bapak gereja. Iya, turun ke dunia, turun ke dunia. Berarti bukan lahir. Bukan lahir. Tapi adalah peribahasa dibikin lahir ke dunia. Oh, dia lahir dari kandungan Maria itu peribahasa bukan asli. Bukan lahir. Lahir dari Lahir apa turun?
Jangan serupakan. Lahir apa turun? Turun. Oke. Bisa. Oke, ku tanya. Selama Yesus di dalam perut Maria selama 9 bulan 10 hari, siapa yang ngatur dunia? Ya dialah. Macam mana dia ngatur dia dalam perut? Makanya dia Tuhan, suka-suka dia. Jangan kau berpikir kayak seperti kita ini kemampuannya. Kau Apa mengadakan kemampuan dia? Apa kemampuan dia? baik, ya itulah namanya putih. Lahir. Lahir kemampuan dia. Ya, kemampuan dia lahir. Ya sama lah kita. Sama dia apa bedanya sama dia? Bukan, kau udah aku bilang tadi, dia roh-rohnya itu melalui si Maria turun ke dunia ini. Apa pula kau bilang dia roh? Dia laki-laki loh. Kapan dia jadi perempuan? Roh, tahu kau roh? Roh. Roh, Roh. iya, Roh kan? bukan roh, Terus roh dia. Betul. dia perempuan. Makanya tondi, tahu kau tondi? Kau bahasa dalle kau. Gondik. Tondi. Oh, gondi. Aduh. Apa lagi Kok kau pertanyaan? bilang kok kau bilang tuan kau gondik? Apa gondi? Nggak tahu kau gondik. Tondi roh. Bahasa Indonesianya roh. Oh, dia pakai roh. Roh. Dia pakai roh. Iya. Oke, berarti tuanmu perempuan ya? Gila. Aku yang apa ini? minum, kau yang mabuk, Mika. Iya, aku dia. Kutanya dulu sama kau. Kau nggak marah tuan kau mabuk aja kerja kau? Dia marah lah. Tapi dia Ngapain kau mabuk? maaf. Aku pemabuk. Maaf Tuhan itu, Mika. Oke. Kita kan lahir udah berdosa kita. Jadi kalau iblis minta maaf sama Tuhanmu, dimaafkan nggak? Ya dimaafkanlah. Makanya Berarti minta iblis masuk surga? di situ. Berarti iblis masuk surga kalau minta maaf. Hmm? Kalau iblis minta maaf sama Tuhanmu, masuk surga. Ya diterima itu. Berarti kalian satu surga sama iblis. Bukan. Nggak, coba aku tanya dulu. Ketika iblis minta maaf sama Tuhan kalian, dimaafkan nggak? Ya dimaafkanlah sama kita. Iblis itu di hatimu itu. Tuhan itu pun di hatimu itu, Mika. Berarti Tuhan sama iblis satu hati. Iya sama kita di tubuh kita ini. Udah di tubuh kita Berarti- sudah ada iblis, ada Tuhan. Separuh iblis, separuh Tuhan. Tahu kau itu? Makanya Separuh iblis. Tapi aku tanya dulu, separuh iya aku akui. Di dalam tubuh kalian separuh iblis, separuh Tuhan. Tetapi kenapa pekerjaan iblis yang paling banyak kalian lakukan? kalau itu betul itu. Tapi nengok orangnya. Berarti lebih berkuasa iblis daripada Tuhan. Lebih berkuasa lah Tuhan. Tapi Kok iblis banyak pekerjaan iblis yang kalian... Ya, tapi kenapa pekerjaan iblis yang sering kalian lakukan? itulah kesalahan manusia itu. Dibiarkan aja oleh Tuhanmu yang ada di dalam hatimu. Kerja kita ini Ya, pun berarti dibiarkan. iblis. Kerja iblisnya kerja kita ini. Nggak sadar kau. Kerja kau aja, jangan kerja kami. Enak aja kau. Kerja kau yang mabuk, kau yang berzina, kau yang minum, yang Kita ini, Mika. Udah menghakimi kita ini. Kuhakimi kau. Kau hakimi aku. ini bukan Kurang banget, ini bukan serang sidang. Ya, Iya. yang aku tanyakan kan kau kan Kristen, Raja, Iya. ya kan?
Nah, Iya. di dalam tubuh kalian ada Tuhan, betul? Iya. Di Kepercayaan dalam tubuh kalian ada iblis, betul? ada. Nah, ketika kalian minum minuman gara-gara iblis, Tuhan ikut mabuk di dalam tubuh kalian, betul? Iyalah, marah dia. Hah? Marah lah. Iya, mabuk dia, marah. Enggak, kutanya, di dalam tubuhmu ada Tuhan, betul? Iya, Di dalam tubuhmu ada iblis, betul? ada. Nah, ketika kalian disuruh oleh iblis mabuk, apakah Tuhan juga ikut mabuk di dalam tubuh kalian? Iya, mabuk, marah lah. Udah berat ini dah. Berat, Iya. berat ini dah. Ini udah ini nih. Marahnya Tuhan kalau mabuk kita memang, Mika. Terus ngapain kau mabuk? Kebanyakan iblis ku bawa. Tuhan kau tinggalkan. Hah? Tuhannya di mana? Tuhannya itu diam dia di situ, dibiarkan aku. Nengok kalian, nengok. Berarti Tuhanmu nengok kalian mabuk aja. Mau. Ya berarti Tuhan, iya. Berarti Tuhanmu menengok kalian mabuk. Ya iyalah. Tapi udah dibilang dosa itu adalah maut. Kalau itu pilihan kita, apa boleh buat? Siaplah terima. Hancur. Iyalah. Ya, apa ya? Ketika kalian mabuk, apa yang kalian minum? Kadang tuak, kadang kamput. Mana yang lebih parah mabuknya tuh? Mana yang lebih parah mabuknya, tua apa kamput? Ya kamput lah, tua alami. Kamput. Nah, itu ketika kalian mabuk, ya kan? Kalian kan kalau nengok paha, kan birahi nafsuan kalian kan? Pas mabuk itu kan, iya kan? Iya. Betul kan? Nah, kutanya, Iya, karena pernah nggak masih salah masuk normal. kamar? Kau normal Enggak, kau. ketika iya normal. Ketika kau mabuk, pernah nggak salah masuk kamar? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.